Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh al-ayah. Baik, ini masih penyebutan ayat yang telah kita baca sebelumnya. Namun di sini didatangkan asar yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, asar ini ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ya, dan para ulama ahlu hadis berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwasanya asar ini adalah asar yang dhaif. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini bisa disahihkan. Tapi kita lihat kata penulis rahimahullahu taala, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, sebentar akan dijelaskan di bawah nama dari Ibnu Mas'ud. Kata beliau, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu, yang di mana stempel beliau tertera di atasnya, falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ayat yang kita bacakan kemarin. Ya, 3 ayat. Ini ucapan dari Ibnu Mas'ud. Jadi siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera stempel padanya, maka baca 3 ayat ini. Ya. Baik. Pada kata allati 'alaiha khatamuhu, itu bisa dibaca khatamuhu, bisa dibaca khatimuhu. Ya, di fathah dan di kasrah. Stempelnya cincin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin, dan pada cincin itu ada stempel beliau di situ. Baik, kita baca dari keterangan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Kata beliau, Ibnu Mas'udin huwa Abdullah ibnu Mas'ud ibni Ghafil ibni Habib al-Hudhali. Dia adalah Abdullah ibnu Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali, sahabiyun jalil. Beliau adalah sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, dari orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Ya, as-sabiqun al-awwalin atau as-sabiqin al-awwalin. Min kibari ulama'is sahabah, beliau dari pemuka ulama sahabat. Ya, lazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matuwfiya sanata 32. Beliau wafat di tahun 32 Hijriah. Baik.
Kemudian Syekh menyebutkan wasiyah. Ya, karena di atas dijelaskan man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin. Apa itu wasiat? Wasiat itu adalah hiyal amrul muakkadu al muqarrar. Wasiat adalah perkara yang kuat yang ditetapkan. Ya. Maksudnya sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Khatamuhu al-khatam bi fathit ta'i wa kasriha. Lihat di sini dengan di fathah ta'nya dan di kasroh. Berarti bisa apa? Bisa dua, bisa khatamuhu, bisa khatimuhu. Apa maknanya khatam? Baik, halqatun dzatu fassin min ghairiha. Ya, dia adalah cincin yang memiliki fas. Fas itu apa namanya? Jadi ada cincin, di tengahnya ada tempat. Ya, mungkin mata cincin ya. Dari jenis yang lainnya. Tahu cincin ya? Cincin, kemudian yaitu batu apa namanya yang masyhur? Ya, itu di tengahnya itu namanya apa? Fasin. Ya, mungkin mata cincin. Ya. Taib wa khatamtu 'alal kitabi bimakna taba'tu. Jadi lihat didefinisikan saya mengkhatam di atas kitab, apa maknanya? Taba'tu. Saya menstempel. Ya, saya menstempel. Itu makna apa? Khatam. Jadi kalau dikatakan khotim cincin, ya tidak bertentangan. Karena pada cincin beliau terdapat apa? Stempelnya. Baik. Al-makna al-ijmali lil athari, makna global dari athar Ibnu Mas'ud ini. Yadhkur Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah taala. Baik. Ibnu Mas'ud dalam athar ini menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berwasiat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengannya. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhihi al-ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat pada ayat-ayat ini. Kenapa dikatakan wasiat Allah pada 3 ayat ini? Di annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dzalikum wasaqum bih. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup pada tiap akhir ayat dengan firman-Nya apa? Dzalikum wasaqum bih. Iya kan? Yang kita baca kemarin. Iya. Demikianlah itulah yang diwasiatkan kepada kalian. Ya, disebutkan la'allakum ta'qilun. Kemudian di ayat setelahnya la'allakum apa lagi? Tadhakkarun. Di ayat yang ketiga dikatakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi dzalikum wasaqum bih. Jadi ini adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa inna ma qala Ibnu Mas'udin dzalika. Ibnu Mas'ud berkata demikian. Maksudnya apa? Itu ucapannya man arada ayandur ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud berucap seperti itu. Lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Innar raziyata kullur raziyah," sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan, mahala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatah. Ada yang menghalangi antara kita dengan tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wasiatnya. Fadzakkarahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka Ibnu Mas'ud pun mengingatkan mereka anna indahum, bahwa apa yang berada di sisi mereka minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ma yakfihim, sudah mencukupi mereka. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam law wassa, kalau beliau berwasiat, lam yusi illa bima fi kitabillah, beliau tidaklah berwasiat kecuali wasiat yang berada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab ucapan Ibnu Mas'ud ini, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin, sehingga Ibnu Abbas berkata ya, innar raziyata kullar raziyah. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan,
Ini ada kisahnya ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, maka ada beberapa sahabat yang hadir di waktu itu, ya, yang hadir di menjelang wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, datangkan kepadaku sebuah catatan kitab buku, saya akan menuliskan wasiat kepada kalian. Ya, namanya orang mau meninggal ingin berwasiat. Ya. Tapi sebahagian dari mereka berkata, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikuasai oleh rasa sakit. Ya, namanya sakaratul maut. Ya. Nabi pun merasakannya. Tidak usah menulis. Ya. Sebagai mereka mengatakan tidak usah. Al-Quran sudah cukup bagi kita. Mereka katakan hasbuna kitabullah. Cukup, wasiat itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan beri kepada Nabi SAW supaya Nabi bisa berwasiat. Di antara mereka bilang tidak usah, ya. Cukup Al-Quran itu sebagai wasiat. Maka karena terjadi perselisihan, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat menulis wasiat. Setelah itu beliau apa? Wafat. Maka Ibnu Abbas berkata, ini sebabnya. Kenapa Ibnu Abbas berkata, Innar raziyata kullar raziyah, sesungguhnya, ya, kebinasaan, ya, di atas kebinasaan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menulis wasiat, tapi karena ada perselisihan, akhirnya Nabi tidak jadi menulis wasiat itu. Karena mereka berselisih. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Al-Quran sudah mencukupi kalian. Makanya beliau mengatakan, Man arada ayanzur ila wasiyati Muhammadin SAW, siapa ingin melihat wasiatnya Nabi, baca saja 3 ayat itu yang Allah wasiatkan dalam Al-Quran. Paham maksudnya ya? Ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, Man arada ayanzur ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falyaqra qaulahu ta'ala, disebabkan karena ini tadi. Ya, Ibnu Abbas berkata, ya, sungguh kebinasaan di atas kebinasaan, ada yang menghalangi antara kita dengan wasiat Nabi sallallahu. Jadi Nabi tidak jadi menulis wasiatnya karena adanya perselisihan. Maka Ibnu Mas'ud pun menyampaikan hal ini kepada mereka. Paham ya? Baik. Kemudian kata beliau, munasabatul hadza al-athari lil bab. Kesesuaian, ya, athar ini dengan bab bayanu annama dzukira fi hadhihi al-ayati kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan bahwa apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, ya, sebagaimana hal itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dikatakan ini wasiat Allah, maka itu juga disebut sebagai apa? Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bihi. Karena Rasulullah SAW itu berwasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Baik. Ma yustafadu min qouli Ibnu Mas'ud. Faedah yang diambil dari ucapannya Ibnu Mas'ud. Satria, baca. Baik. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ahamiyatu hadhil wasaya al-ashr. Pentingnya 10 wasiat ini. Sudah kita sebutkan ya, 10. Siapa yang bisa ulangi? 10. Pertama, berbakti larangan berbuat kesyirikan. Yang kedua, berbakti kedua orang tua. Yang ketiga, larangan membunuh anak. Yang keempat, la taqrabul fawahish, dilarang mendekati kekejian, apalagi melakukan. Yang kelima,
Taib, tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan kecuali tanpa hak, kecuali dengan hak. Yang keenam, taib, tidak boleh mendekati harta anak yatim. Yang ketujuh, ah, taib, wa bi ahdillahi aufu. Yang kedelapan, ah, ayatnya, perhatikan ayatnya. Ah, taib, al-adl, beradil di dalam berucap atau bisa dikatakan adil di dalam memberi dan apa? Membeli atau menjual. Terus berikutnya yang keberapa sekarang? 9. Wa bi ahdillahi aufu. Itu ya? Iya, dan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala janji apa namanya? Janjinya tunaikanlah. Terus apa lagi? Ah, itu yang terakhir. Wasiat yang paling terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman. Wasiat untuk berpegang teguh di atas tali agama Allah yang lurus. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain berupa bid'ah dan syubhat. Ya, itu 10 wasiat. Nah, ini 10 ini disebut dengan al-wasaya al-ashar. 10 wasiat. Sebagian mengatakan al-huququ al-ashar. Hak-hak yang 10. Jelas ya? Taib. Tsaniyatu وكل وصية بالله فهي وصية برسوله صلى الله عليه وسلم. Baik, faedah yang kedua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat sebagaimana Allah berwasiat. Maka setiap wasiat bagi Allah Subhanahu wa taala maka itu pun wasiat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terus Baik. Dalamnya ilmu para sahabat dan detailnya pemahaman mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana itu? Hah? Siapa yang bisa petik dari situ? Dikatakan dalamnya ilmu para sahabat dan detailnya pemahaman mereka terhadap kitab Allah. Hah? Ah, itu dia. Man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin SAW. Ya, wasiat Muhammad ya sesuai dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mereka punya pemahaman yang kuat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya makanya kenapa apa namanya di buku-buku akidah dikatakan sesuai dengan apa namanya kita mengikuti Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, karena banyak orang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya berbeda dengan apa? Pemahaman para sahabat. Iya kan? Berbeda dengan apa? Pemahaman para sahabat. Kenapa harus sesuai dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka inilah orang-orang yang langsung direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung yang diajari murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang menyaksikan apa? Turunnya wahyu. Makanya kita diperintah untuk apa? Mengikuti mereka. Diperintah untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Baik, selesai dari athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Muadz atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fis sahihain. Dari Mu'adz bin Jabal, ini dalil yang ketujuh ya, hadis. Jadi dari muqaddimah kitab tauhid ini didatangkan beberapa ayat, kemudian dibawakan athar dari Ibnu Mas'ud, dan yang terakhir ini hadis. Semuanya ada 7. Kata beliau rahimahullah, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
di atas sebuah himar. Apa himar? Keledai. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah ya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak apa? Hak Allah atas hamba-hambanya. Yaitu hamba diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Taib. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seseorang bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jelas ya? Jadi hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Apa hak Allah atas hamba? Mereka diperintah untuk beribadah dan tidak mempersekutukannya. Apa hak Allah, hak hamba atas Allah? Allah tidak menyiksa hambanya sepanjang mereka tidak apa? Berbuat kesyirikan. Taib. Ini jawaban Nabi SAW kepada Mu'adz. Qultu ya Rasulullah. Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya. Tidakkah berita ini, tidakkah berita gembira ini saya sampaikan kepada manusia? Ya, maka kata Nabi SAW, qala la tubashirhum fayattakilu. Jangan kalian sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu. Dengan sebab itu mereka akan apa? Bersandar. Mereka akan apa? Bersandar. Ya, fayattakilu itu fa sababiyah. Asalnya yattakiluna. Jadi dia mansub dari apa? An mudmar wujuban. Apa sebabnya? Ba'da la tubashirhum. La apa di situ? La nahi. Jangan kalian sampaikan kepada mereka kabar gembira ini. Dengan sebab itu mereka akan bersandar. Apa maksudnya bersandar? Ya, mereka nanti tidak akan mau beramal. Mereka akan menyangka, oh, yang penting kita bertauhid, tidak apa-apa berbuat maksiat dosa. Intinya kan apa? Kita tunaikan hak Allah, ya. Maka Allah tidak akan menyiksa kita. Ya. Jadi kalau mereka bersandar di atas itu, mereka tidak akan mau lagi apa? Beramal. Ya, mereka tidak akan beramal lagi. Ini akan dijelaskan sebentar ya. Baik. Kata pensyarah hafizahullah, Mu'adzun huwa Mu'adz bin Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'ab ibn Amr al-Khazraji al-Ansari sahabiyun jalil masyhurun min a'yani sahaba. Ini maklumnya namanya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Beliau sahabat yang mulia, masyhur, terkenal. Beliau dari a'yan as-sahabah, pembesar atau pemuka para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi. Beliau adalah lautan dalam ilmu, maksudnya orang yang sangat mendalam ilmunya. Wal ahkami wal Qur'an, seputar hukum-hukum dan Al-Qur'an. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha. Beliau ikut di perang Badar dan apa yang datang setelahnya. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Mu'adz untuk digantikan ya sebagai pengganti naib di penduduk Mekah di Yaumul Fath. Ya, di Yaumul Fath. Baik. Yu'allimuhum dinahum. Mereka Mu'adz
ya mengajari mereka tentang agama mereka. Tsumma ba'athahu ilal Yaman. Kemudian beliau diutus ke Yaman qadiyan wa mualliman, sebagai qadi, sebagai hakim, dan sebagai muallim, ya sebagai guru pengajar. Nah, ini semua yang disebutkan adalah keutamaan dari siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Ya, beliau merupakan ulamanya para sahabat. Ya, cukuplah kemuliaannya sebagaimana yang disebutkan di sini. Beliau pernah diminta oleh Nabi SAW untuk menggantikannya, ya, di kota Mekah di waktu itu. Ya, beliau mengajarkan manusia agama. Ya, kemudian setelah itu beliau diberi amanah, diutus ke Yaman. Itu akan disebutkan ya di dalam kitab ini juga, dalam kitab Tauhid, tentang kisah beliau diutus ke negeri Yaman. Taib. Mata bisyam, beliau wafat di negeri Syam sanata ats-tsamina asyar minal hijratin nabawiyah. Beliau wafat di tahun ke-18. Walahu minal umur ats-tsamin wa 30 aman. Beliau berumur 38 tahun. Jadi beliau wafat di umur yang masih muda ya. Mu'adz bin Jabal. Ini salah seorang sahabat yang wafat dengan sebab penyakit taun yang melanda di waktu itu. Dan itu ada kisah yang menakjubkan ya tentang Mu'adz bin Jabal ini bersama dua putrinya. Ya. Bersama dua putrinya tentang kisah wabah penyakit yang terjadi di waktu itu. Baik. Ya mungkin nanti saya akan carikan di buku mana yang pernah saya baca. Kemudian kita bisa baca. Itu pelajaran besar ya, apalagi di saat ini ada wabah. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau radhiyallahu taala anhu. Radif, kata penulis, ar-radifu huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbati. Radif itu dibonceng ya, kalau bahasa Indonesianya dibonceng. Apa maknanya radif? Dialah yang membawamu, berada di belakang, di atas punggung kendaraan, dabbah, hewan. Atadri hal ta'rifu, ini dimaklumi, tahukah kamu? Ya. Haqqullah, hak Allah. Apa maksudnya hak Allah? Ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattaman 'alal ibad. Ma yastahiquhu, apa yang berhak baginya, wajib ditunaikan. Hak Allah ya, wajib ditunaikan. Wa yaj'aluhu muhattaman, dan Allah menjadikannya sebagai suatu yang wajib 'alal ibad, kepada hamba-hambanya. Itu makna apa? Hak Allah. Jadi kalau dikatakan ini hak Allah, maksudnya Allah mewajibkan atas hamba-hambanya. Taib. Kemudian hakul ibadi 'ala Allah. Hak hamba atas Allah. Apa maknanya? Ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Apa yang Allah wajibkan atas dirinya karena keutamaan dan kebaikannya. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Hak hamba kepada Allah. Jadi kan dalam hadis dikatakan apa? Dan hak hamba atas Allah, itu ya. Ya, jangan dipahami berarti si hamba ini mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat demikian. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya tidak bisa. Iya, jadi tidak pernah hamba itu mewajibkan Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu. Ya, siapa yang memahami seperti itu? Itu pemahaman dari Mu'tazilah. Jelas ya? Makanya Syekh di sini sebutkan apa? Hak hamba atas Allah, maka tabahu ala nafsihi. Apa yang Allah sendiri wajibkan atas dirinya. Bukan si hamba yang mewajibkan Allah untuk itu. Paham ini? Ya? Ya, semata-mata karena keutamaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi jangan dipahami hak ibadah atau hak hamba atas Allah, si hamba mewajibkan Allah. Jadi maunya, jangan dipahami maunya,
kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkannya, berarti kewajiban kita wajibkan Allah untuk tidak menyiksa kita, tidak. Tapi maksudnya di sini hak hamba atas Allah adalah Allah sendiri yang apa? Mewajibkan atas dirinya, bukan si hamba yang mewajibkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bisa paham ini? Baik. Ubashshirun nas. Ukhbiruhum bidzalika liyasurru bih. Ya, dikhabarkan kepada mereka akan hal tersebut supaya mereka bergembira. Baik. Yattakilu. Apa makna yattakilu? Ya'tamidu ala dzalika fayatrukut tanafusa fil a'mali shalihah. Ya, jadi ketika Mu'adz ingin menyampaikan kabar gembira ini, bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kesyirikan, itu Allah tidak akan menyiksa mereka. Maka Mu'adz mengatakan, tidakkah kabar gembira ini saya sampaikan kepada mereka? Apa kata Nabi? La tubashshirhum fayattakilu. Jangan sampaikan kabar gembira ini, takutnya mereka bersandar. Apa maksudnya bersandar? Ya'tamidu ala dzalika. Mereka akan bersandar di atas hal itu. Dengan sebab itu apa? Fayatrukut tanafus. Mereka akan meninggalkan berlomba-lomba di dalam melakukan amalan kebaikan. Paham ini? Jadi kalau mereka tidak usah beramal, yang penting kita bertauhid. Tidak usah bersedekah, tidak usah ini. Ya kan? Mereka akan luput dari ibadah-ibadah yang lain. Iya. Dan ini akan akan luput dari ibadah-ibadah yang sangat banyak. Ya, makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an tidak menyampaikannya. Berarti Mu'adz menyembunyikan ilmu. Iya tidak? Iya, sebagaimana akan disebutkan di bawah. Sementara akan kita sebutkan. Berarti boleh menyembunyikan ilmu. Iya, boleh saja ya kalau ada maslahat. Baik. Jelas ini ya makna hadis. Ya, Mu'adz tidak menyampaikan. Khawatir manusia tidak akan melakukan amalan-amalan yang lain. Itu alasannya. Mereka tidak akan berlomba-lomba di dalam beramal. Dan ini bukan ciri orang-orang yang beriman. Ya, bukan ciri orang yang beriman. Kita itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Wa'bud rabbaka apa? Hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Sembahlah Rabbmu sampai kematian itu datang kepadamu. Jadi kita terus diperintah untuk apa? Beribadah. Ya, melakukan amalan-amalan soleh. Ya, sampai kapan? Sampai meninggal. Lihat Nabi SAW, orang yang paling bertakwa, manusia yang terbaik. Ya, makhluk yang termulia. Tapi bersamaan dengan itu, Allah katakan apa? Fa idza faragta fansab. Ya, wa ila rabbika farghab. Apabila kamu wahai Muhammad selesai dari sebuah ibadah, maka berdiri, lakukan ibadah yang lain. Jadi orang yang beribadah tidak ada putus-putusnya. Ya, selesai dari ini kita cari lagi ibadah yang lain. Kita selesai dari sebuah ibadah, kita susul dengan ibadah yang lain. Nah, itu hakikat orang-orang yang beriman. Ya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu hendaknya engkau berharap. Makna global dalam hadis ini, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujub at-tauhid 'ala al-ibadi wa fadlihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan tentang kewajiban bertauhid kepada hamba-hambanya dan keutamaannya, keutamaan bertauhid. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Maka Nabi pun menyampaikan masalah ini dengan bentuk pertanyaan. Ya kan? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah, dan seterusnya. Jadi didatangkan dengan bentuk pertanyaan. Ini menunjukkan bahwasanya penyampaian ilmu itu kadang bentuknya dengan apa? Dengan istifham, pertanyaan. Kenapa? Liyakuna awqa'a fin nafsi, supaya lebih mengena jiwa. Wa ablagha fi fahmil muta'allim, supaya pemahaman si murid itu lebih mengena, ya, lebih dia pahami. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz fadlat tauhid, maka tatkala Nabi sallallahu menjelaskan kepada Mu'adz keutamaan tauhid, ista'dzanahu Mu'adz ay yukhbira bidzalika an-nas liyastabshiru. Maka Mu'adz pun meminta izin kepada beliau sallallahu untuk memberi kabar gembira kepada manusia supaya mereka bergembira. Ya, kan setelah disampaikan Mu'adz apa? Minta izin.
Afala ubasyirun nas? Tidakkah kabar gembira ini saya sampaikan kepada manusia? Famana'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarangnya dari hal tersebut, khaufan min ayya'tamidan nasu ala dzalika, karena dikhawatirkan manusia itu bersandar di atas hal tersebut, di atas tauhid itu. Fayuqallilu minal a'mali shalihah, sehingga mereka sedikit di dalam apa? Beramal. Ya, sedikit dalam beramal. Baik. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dalam bab Kitabut Tauhid, anna fihi tafsirat tauhid. Pada hadis ini terdapat tafsir tauhid. Apa itu tafsir tauhid? Bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Maksudnya tauhid itu adalah beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya. Baik, baca. Tidak. Al-ula tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rakiba al-himara wa abdafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibr. Baik. Ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menunggangnya apa? Himar. Ya, bahkan beliau apa? Ardafa alaihi, berboncengan. Iya. Berbeda halnya dengan para pembesar, para raja. Ya kan, ini menunjukkan apa? Ketawaduan, kerendahan hati. Ya, disebutkan di masa dahulu itu para raja kan biasanya tunggangannya apa? Kuda. Ya, apalagi onta. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, makhluk yang terbaik. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau mengendarai apa? Himar. Himar itu hewan lebih kecil dari kuda, ya. Berboncengan lagi. Ya, makanya itu faedahnya, ya. Kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya kita sekarang ini, ya, contoh, misalnya ada kepala desa, ya, masyarakatnya naik motor, apakah dia pede naik sepeda? Ya. Maka ini apa namanya? Dari akhlak yang mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak, ya, bukan hanya peristiwa ini saja, banyak sekali dari pelajaran-pelajaran. Baik, yang kedua, jawaz ala dabbati idza kanat tuti'u. baik, alat dabbati ditasydid. Baik. Bolehnya berboncengan di atas kendaraan kalau kendaraan itu mampu. Ya, jadi kalau lihat misalnya apa namanya? Menunggangi hewan, ya. Kalau mampu dua, ya boleh saja, ya. Sama dia motor, ya. Ya. Kalau mampu tiga, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai 5, 6, ya, itu kasihan. Baik, jadi boleh saja berboncengan selama, ya, yang ditunggangi itu kuat, mampu. Baik, yang ketiga. Baik, yang ketiga, pengajaran dengan metode tanya jawab. Ini jelas, ya. Nabi bertanya kepada Mu'adz. Terus. Rabi'ah anna man su'ila amma la ya'lamu fa yanbaghi lahu an yuqal Allahu a'lam. Ayyakula. An yaqula Allahu a'lam. Baik. Yang keempat, bahwasanya siapa yang ditanya tentang perkara yang dia tidak ketahui, maka sepantasnya dia berucap apa? Allahu a'lam. Dari mana dipetik itu? Ya, Nabi SAW bertanya kepada siapa? Mu'adz. Mu'adz tidak tahu, beliau mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya. Jadi dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam itu kalau pada perkara-perkara yang Nabi SAW tahu. Ya, dalam perkara agama yang Nabi SAW mengetahui. Tapi kalau misalnya dalam perkara-perkara ghaib, ya, kaitannya dengan perkara yang tidak ada mengetahui kecuali Allah, maka tidak boleh dikatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup dikata apa? Wallahu a'lam. Paham ini? Di sini kan Nabi bertanya tentang apa? Tentang agama, kan? Iya, kepada Mu'adz. Mu'adz tidak tahu. Maka Mu'adz mengatakan apa? Allah dan Rasulnya yang lebih apa? Lebih mengetahui. Makanya banyak ayat ataupun hadis ketika misalnya perkara ghaib, ya, tidak pernah dikatakan Nabi SAW mengetahuinya.
kecuali memang yang dikhabarkan kepadanya. Jelas ya? Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua tentang Allah wa rasuluhu a'lam, itu kata para ulama itu dipakai, istilah dipakai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Ketika Nabi SAW sudah wafat, maka ini dikatakan apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tidak dikatakan lagi apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Jelas ya? Paham ini? Jadi ada dua tadi. Kaitannya dengan hal gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang boleh seperti itu kalau apa? Masalah agama dan yang berkaitan dengannya. Sudut yang kedua, penggunaan Allah wa rasuluhu a'lam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih apa? Masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, maka dikatakan Allahu a'lam. Paham ini? Baik. Al-Khamisah ma'rifatu haqqillahi 'alal 'ibad wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Baik. Yang kelima, mengenal hak Allah kepada hambanya, yaitu beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Terus. As-salisah anna man lam yatajannab syirka lam yakun Ada harokatnya di situ. yatajannab Ba di situ ya. Di situ apa? yatajannab. Ada yang diharokati ba. Ya itu salah itu ya. Harusnya kan sukun, tapi kan ketemu dua sukun makanya dikasrah. Anna man lam yatajannab syirka lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqatan walau abdahu fi surah. Walau abdahu abdahu di situ. Walau abdahu bisurati. Oh ya. Taib. Yang keenam, siapa yang tidak menjauhkan dirinya dari kesyirikan, maka dia tidaklah mendatangkan hakikat dari ibadah itu. Maksudnya di sini apa? Hakikat yang disebut sebagai hakikat ibadah itu tatkala seorang hamba jauh dari apa? Jauh dari kesyirikan. Kemarin telah kita lewati ya pada ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi syarat ibadah itu dikatakan sebuah ibadah tatkala seorang hamba menjauhi dari apa? Kesyirikan. Ya. Walaupun bentuknya dia beribadah. Walaupun bentuknya dia ibadah. Maksudnya ketika kita lihat orang beribadah, ya dia beribadah. Tapi itu tidak akan dianggap sebagai ibadah. Ya, selama dia tidak dianggap sebagai ibadah, kecuali harus dia apa? Jauh dirinya dari kesyirikan. Yang ketujuh. Taib. As-sab'ah fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Taib, keutamaan tauhid dan keutamaan orang-orang yang berpegang teguh di atasnya. Terus tafsir tauhid wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirk. Taib. Tafsir tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Taib. At-tasi'ah. Istihbabu bisyarati muslimi bima yasuruhu. Taib. Disunnahkan memberi kabar gembira kepada seorang muslim pada perkara-perkara yang membahagiakannya. Ini Masya Allah ya. Dari sisi mana ini? Itu ucapan Mu'ad, afala ubasyirun nas. Tidakkah kabar gembira ini saya sampaikan kepada manusia? Jadi beliau bersemangat ya, ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya yang lain. Iya. Dan itu berjalan ya di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Antum tahu kisah siapa sahabat yang dibaikot? Taib, Ka'ab bin Malik. Ya, diceritakan dalam hadits yang sangat panjang. Iya. Ketika datang bahwasanya Ka'ab bin Malik ini sudah diampuni sampai turun ayat yang menjelaskan, ayat di surah At-Taubah, maka para sahabatnya lain bergembira sekali. Iya, ingin menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya wahai Ka'ab, kamu sudah apa? Sudah diampuni dari kesalahan itu. Maka disebutkan dalam kisah itu
Ada para sahabat yang segera diambil kudanya, dia pacu ingin datang ke ke Ka'ab bin Malik menyampaikan kabar gembira itu. Ya. Tapi ternyata ada sahabat yang lain, dia naik ke gunung kemudian berteriak menyampaikan kepada Ka'ab bahwasanya engkau telah diampuni. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka bersemangat memberi kabar gembira kepada apa? Kepada saudaranya. Nah, ini Masya Allah akhlak yang sangat mulia ya. Ya, kalau kita perhatikan di masa sekarang ini berbeda sekali. Kalau sekarang ini, ya banyak dari saudara-saudara kita bukan kabar gembira yang mereka sampaikan, ya, tapi sebaliknya, ya, tapi sebaliknya. Allahul musta'an. Taib al-ashirah. Taib, perhatikan ini. Bolehnya menyembunyikan kitman, bolehnya menyembunyikan ilmu karena adanya maslahat, karena adanya kebaikan. Ya. Apa maksudnya di sini bolehnya menyembunyikan ilmu karena adanya maslahat? Ya, para ulama menyebutkan, baik, ilmu yang boleh disembunyikan di sini, maksudnya ilmu yang kalau tidak disampaikan itu tidak berbahaya bagi manusia. Itu dhabitnya. Jadi boleh menyembunyikan ilmu kalau adanya maslahat. Ilmu apa maksudnya? Ilmu yang kalau tidak disampaikan itu tidak apa? Tidak akan berbahaya bagi umat. Ya. Jadi coba perhatikan di sini, Mu'adz bin Jabal tidak menyampaikan ilmu ini. Ilmu apa yang tidak disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal? Ilmu kalau orang-orang yang bertauhid itu, selama mereka bertauhid, Allah tidak akan apa? Allah tidak akan menyiksanya. Ini kan keutamaan, iya kan? Walaupun tidak disampaikan kepada manusia, tidak ada bahayanya. Beda kalau ilmu apa? Yang kaitannya misalnya dengan halal haram, ilmu tentang masalah akidah. Ini kan kalau tidak disampaikan artinya apa? Berbahaya. Kan asalnya memang syariat tidak boleh apa? Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tidak disampaikan oleh Mu'adz, tapi kan ada nas-nas yang lain menjelaskan tentang apa? Ada hadis-hadis lain, ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang apa? Keutamaan orang-orang bertauhid. Jadi paham ini ya? Boleh menyembunyikan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang walaupun tidak disampaikan tidak apa-apa, tidak akan berbahaya bagi manusia. Ya. Sebaliknya, menyembunyikan ilmu yang sifatnya ilmu akidah, ya, ilmu halal haram, itu tidak boleh. Wajib apa? Wajib disampaikan. Paham ya? Wajib untuk disampaikan. Ya, makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan apa? Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Ya. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kantong yang berisi hadis. Ya. Kata Abu Hurairah. Fa amma ahaduhuma faqad bathattuhu. Adapun satu kantongnya saya sudah sampaikan. Ya. Wa amal akhar, satu kantongnya lagi, falau batattuhu, seandainya saya akan sampaikan, quti'a hadzal hulqum, maka mungkin leherku ini sudah dipenggal. Berarti Abu Hurairah tidak apa? Tidak menyampaikan satu kantong yang dia tahu dari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau khawatir dia akan dipenggal lehernya. Ilmu apa ini? Ya, ilmu disebutkan oleh para ulama kaitannya seputar fitnah. Ya, fitnah-fitnah yang akan terjadi. Jadi itu walaupun tidak disampaikan tidak akan apa? Tidak akan berbahaya bagi manusia. Jadi jelas ya, rinciannya para ulama boleh menyembunyikan ilmu, tapi ilmu-ilmu yang kaitannya apa? Yang kalau tidak disampaikan tidak akan berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua ini, Mu'adz menyembunyikan ilmu bukan artinya disembunyikan ilmu itu tidak ada, tapi nas-nas yang lain sudah apa? Sudah menjelaskan keutamaan apa? Orang-orang yang bertauhid. Bisa dipahami tidak? Baik. Barakallahu fikum. Baik, yang terakhir. Baik. Seorang murid beradab terhadap gurunya.
Ini jelas ya, bagaimana Mu'adz radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadza akhirul kalam, wallahu taala alam. Alhamdulillah dengan 7 dalil ya kitab tauhid ini di muqaddimah di awal penulis rahimahullah taala menyebutkannya beberapa ayat, asar, kemudian hadis. Ini yang terakhir. Ya, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang pertama, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Baik, Allah taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.